Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini menjadi sukacita bagi kita kalau sampai hari ini kita masih bisa melihat atau menerima renungan. Nah, hari ini saya ingin sampaikan satu topik yang saya yakin dan percaya ini kita semua pernah mengalami. Satu topik itu yang disebut satu kata curiga. Saya yakin Bapak Ibu semua dan kita, saya pribadi juga sering mengalami hal seperti ini atau curiga. Nah, saya lihat di kamus, curiga artinya kurang percaya atau sanksi terhadap kebenaran atau kejujuran seseorang. Saya ulangi lagi, kurang percaya atau sanksi terhadap kebenaran atau kejujuran seseorang, yang dampaknya adalah takut dikhianati dan lain sebagainya. Saya yakin kita semua pernah mengalami ini semua, dan hebatnya saat kita curiga kepada seseorang atau mungkin keluarga kita atau yang lain, teman bisnis dan lain-lain, itu sesungguhnya yang mengganggu setiap pikiran kita. Walaupun kita tahu sebetulnya apakah kecurigaan kita itu benar atau tidak. Bahkan kalau kita boleh jujur, seringkali kecurigaan kita banyak yang salah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau kita curiga kepada Tuhan kita. Ini yang seringkali dialami oleh setiap kita, ya, setiap manusia. Beberapa kali saya mendapat telepon dan kita sedang ngobrol-ngobrol karena ada sesuatu masalah, problem yang dialami oleh teman-teman kita, sehingga ada perkataan begini, kenapa ini terjadi pada kita? Sepertinya ada perasaan kayaknya aku ditinggalkan Tuhan. Atau bahkan lebih parahnya lagi, aku sudah melayani Tuhan sedemikian rupa, tetapi masalah, problem, kalau sekarang ini ada yang kena COVID dan lain-lain, kenapa ini terjadi pada diri kita? Ada satu kecurigaan, kenapa Tuhan lakukan ini kepada kita? Nah, hari ini kita akan melihat satu tokoh yang luar biasa, yang kita sering mendengar cerita tentang tokoh ini tokoh yang sangat dahsyat, yaitu Ayub. Ya, Bapak Ibu nanti kalau baca atau pernah mendengar kisah tentang Ayub dalam Ayub pasal yang pertama ayat 21, Alkitab berkata demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Kita tahu Ayub ini mengalami banyak sekali masalah, dan kita tahu kalau ini terjadi pada diri kita, nggak akan pernah kita sanggup menjalaninya. Bahkan kita tahu Ayub punya istri yang saat Ayub diberkati secara ekonomi berkelimpahan, wah, istrinya ini luar biasa sayang pada Ayub dan keluarganya. Tetapi perhatikan saat Ayub mengalami persoalan yang ini tidak biasa, saya pikir ini memang luar biasa. Persoalan bertubi-tubi datang dengan cepat dan tiba-tiba. Istri Ayub nggak kuat. Bahkan dia sempat berkata, tinggalkan Tuhanmu, kutuki Tuhanmu. Ini dimulai dari kecurigaan, Bapak Ibu. Tanpa sadar saat kita mengalami masalah, terus kita muncul curiga kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak sayang kepada kita. Dan kalau ini dibiarkan makin lama dan kita makin curiga. Sampai titik tertentu, jangan-jangan kita sama seperti istri Ayub yang berkata, kutuki Tuhanmu. Perkataan Ayub ini sungguh luar biasa. Dia bisa berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, gak bawa apa-apa. Kalau sekarang aku diberkati itu semua karena anugerah Tuhan. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya.
Ini perkataan Ayub, saudara. Terus ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya percaya ini tidak mudah dilakukan. Saya tidak berdoa ini terjadi pada diri saya. Tapi kalau ini terjadi pada diri saya, ini sesuatu yang berat. Karena kita lebih suka kalau Tuhan memberkati kita dan kita berkata, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, terpujilah nama Tuhan. Bagaimana saat kita mengalami masalah? Sesungguhnya itu yang sebetulnya ujian daripada iman, percaya kita kepada Tuhan. Saya masih ingat sekali beberapa puluh tahun yang lalu. 2000 tahun 2000 lah yang sering kali saya share bagaimana saya mengalami masalah di tulang punggung saya dengan penyakit saya. Saat mengalami demikian sakitnya badan saya, susah sekali kita bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Bulan Maret yang lalu saya pernah share juga bagaimana saya mengalami kecelakaan yang demikian berat. Khususnya bagi tubuh saya, punggung saya ini sakitnya minta ampun. Tapi di situ diuji bagaimana kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Atau kita berkata dan kita mulai curiga, Tuhan, aku kurang apa? Aku sudah melayani, tapi sepertinya ada persoalan, ada masalah, ada pencobaan, ada musibah yang terjadi pada diri kita. Dan kita mulai mencurigai Tuhan. Jangan-jangan Tuhan gak cinta sama saya. Jangan-jangan saya ini bukan anaknya. Ini yang sering kali terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu siang hari ini, kalau ada dari Bapak Ibu yang mulai dalam tanda kutip mencurigai Tuhan, ayo ingat bahwa Dia tidak pernah menginginkan kita celaka. Kalaupun kita menghadapi masalah problem apapun juga, itu bukti cintanya Dia kepada kita. Dia ingin mengerti, ingin tahu apakah saat kita punya masalah, kita tetap berharap kepada Tuhan. Saya mau bacakan Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ini yang disampaikan oleh Ayub saat istrinya menyuruh Ayub mengutuki Tuhan. Ayub pasal 2 ayat 10, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini perkataan yang keras Bapak Ibu. Nggak tahu terkadang ini harus terjadi pada kita. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini yang dikatakan oleh Ayub. Dan firman Tuhan berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub pengen mengajar istrinya, memberitahukan kepada istrinya, engkau tidak boleh egois. Kamu jangan seperti perempuan gila yang hanya menginginkan yang baik saja. Terkadang banyak hal yang tidak baik terjadi pada diri kita. Dan Tuhan ajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Dia. Ini yang Ayub ingin sampaikan kepada istrinya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang sedang hadapi. Tapi yang saya yakin dan percaya, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan yang luas besar itu tetap ada dalam hidup saudara dan juga saya. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dan 9. Ini menurut saya solusinya, saudara ya. Jadi saat kita mulai menaruh kecurigaan
kepada Tuhan kita karena masalah-masalah yang bertubi-tubi datang kepada kita. Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, ini menarik ya, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Alkitab berkata, pikirkanlah semuanya itu. Coba pikir kita yang negatif-negatif itu mulai disingkirkan, dibuang. Diganti dengan pikiran yang positif, saudara. Sehingga kalau pikiran yang positif itu kita pikirkan, yang positif itu yang terjadi pada diri kita. Sebaliknya kalau pikiran yang negatif yang kita masukkan dalam pikiran kita, Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan jahat kepada kita, kenapa semua ini terjadi, kenapa yang lainnya yang tidak melayani Tuhan malah diberkati, kenapa aku tidak diberkati, orang-orang jahat di sekeliling aku diberkati, kenapa aku tidak diberkati, yang lainnya sehat-sehat, kenapa aku sakit. Nah kalau pikiran ini kita masukkan terus dalam pikiran kita, sampai titik tertentu, saudara dan saya akan kecewa kepada Tuhan. Dan bisa-bisa kita meninggalkan Dia. Padahal sebetulnya kalau kita mau jujur, banyak hal terjadi kepada kita. Itu semua seizin Tuhan, supaya kita tambah cinta kepada Dia. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bagaimana murid-murid Yesus ini dalam satu perahu. Toh mereka juga mengalami masalah. Oleh sebab itu, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 ini menjadi solusi bagi kita. Ayat yang ke-9 saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, kamu pelajari, tentang apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, yang dipikirkan semua itu, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, ayat 9 itu saya lanjutkan, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, kita berkata, lakukanlah itu. Nah menariknya ayat yang berikutnya ini menjadi dampaknya, saudara. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita mulai merubah pikiran yang negatif dalam pikiran kita, kita buang, kita gantikan dengan pikiran yang positif. Semua yang benar, saya ulangi lagi, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kalau itu menggantikan semua pikiran negatif kita ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Gantikan semua yang negatif dengan yang positif. Sama seperti Ayub, saudara. Ayub tidak mencurigai Tuhan. Kenapa semua ini terjadi? Ayub menggantikan dengan semua hal yang positif. Sehingga Allah sumber damai sejahtera akan menyertai Ayub. Saya yakin dan percaya firman ini untuk saudara juga untuk saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.